Selatan, bertempat di Sungai Durian, Kenegarian Bomas, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan. Pembelajaran pada saat ini di sekolah, bagaimana seorang pendidik dapat menciptakan suasana yang menyenangkan bagi siswa dan pembelajaran yang mendukung sesuai dengan kebutuhan dan kodrat zaman. Hal ini saya sebagai kepala sekolah dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pembelajaran sesuai dengan pemanfaatan teknologi. Kompetensi guru di sekolah yang saya pimpin sudah mencapai nilai baik. Hal ini dilihat dari hasil rapor mutu sekolah, yaitu sudah mencapai baik dari penggunaan teknologi. Selain dari itu, di sekolah yang saya pimpin sudah lulus sebagai sekolah penggerak, sehingga saya lebih meningkatkan lagi strategi pembelajaran di dalam kelas. Dalam penyediaan media pembelajaran yang dilakukan oleh guru, dari observasi selama ini, saya melihat guru kesulitan ketika memulai pembelajaran dengan membawa sebuah perlengkapan media yang diperlukan dalam pembelajaran dari kantor. Baik media yang digunakan, menggunakan alat IT sampai media tidak IT. Dari hasil tersebut, tantangan yang saya rasakan mempersiapkan kelas agar guru tidak susah untuk mempersiapkan media pembelajaran. Hasil pengamatan saya pada murid di sekolah ini yaitu murid sering meninggalkan buku di laci meja mereka masing-masing. Akibatnya, buku perpustakaan sering hilang sehingga mereka kesulitan mengganti buku tersebut. Dilihat dari hasil wawancara dari motivasi murid dalam pembelajaran yaitu mereka bosan karena dari masuk hingga pulang mereka hanya belajar pada satu ruang. Padahal di sekolah ini terdapat 6 ruang yang bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran. Ruang belajar yang dipergunakan hanya 3 ruang, sedangkan 3 ruang lagi tidak dimanfaatkan. Sehingga saya sebagai kepala sekolah berinisiatif untuk berdiskusi dengan guru-guru untuk mengatasi masalah ini dengan memanfaatkan aset yang ada di sekolah. Tantangan yang saya hadapi dalam pelaksanaan moving class, berbagai alasan guru untuk tidak melaksanakan pembelajaran moving class, baik alasan penyediaan sarana, anak yang susah dalam masuk kelas, tidak tepat waktu, dan alat proyektor yang tidak cukup. Tantangan selanjutnya, pada pelaksanaan moving class, anak terlihat masih bingung. Hasil pengamatan saya setelah seminggu, terlihat anak masih bermain-main waktu pertukaran jam pelajaran. Pada kegiatan lokakarya penyusunan KOSP untuk tahun pelajaran 2023-2024, saya mengemukakan pendapat tentang perubahan yang akan dilakukan di sekolah melalui pemanfaatan aset yang masih tidak berguna menjadi dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran. Salah satu hasil diskusi dari semua guru dan tenaga pendidik yaitu mengadakan moving class atau MULAS. Moving class adalah proses pembelajaran yang bergerak atau berpindah-pindah sesuai dengan mata pelajaran. Pada sistem moving class ini, guru tidak lagi mendatangi siswa, sebaliknya siswa yang diajak untuk aktif mencari ke kelas di mana guru sudah siap berada di dalam kelas. MULAS ini diterapkan untuk mengatasi permasalahan mengenai kesulitan guru dalam membawa dan menyediakan media pembelajaran, mengatasi kebosanan murid dalam pembelajaran, dan memanfaatkan aset yang masih belum digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Aksi selanjutnya menyiapkan absen QR Code dan cara penggunaan dalam pembelajaran. Dalam pembuatan QR Code ini, saya juga bekerja sama dengan wakil kurikulum mencoba membuat dan menggunakan QR Code ini dalam pelaporan absen siswa. Kegiatan ini merupakan sosialisasi moving class kepada orang tua siswa. Selain itu, dalam melaksanakan moving class ini juga bekerja sama dengan pengawas sekolah
dan fasilitator sekolah penggerak untuk memberikan pendapat hal-hal yang diperlukan. Pelaksanaan moving class juga dipresentasikan pada lokakarya sekolah penggerak. Dampak yang diperoleh selama 3 bulan kegiatan ini yaitu terlihatnya pada diri anak untuk bertanggung jawab karena mereka harus mengetahui jadwal pembelajaran selanjutnya dan sudah mulai terlihat disiplin untuk memasuki ruangan pembelajaran selanjutnya. Mereka semangat dalam mengikuti pembelajaran karena tidak merasakan kebosanan pada ruang berbeda-beda. Mereka bertanggung jawab terhadap perlengkapan belajar mereka. Dari video, terlihat pembelajaran yang meningkatkan dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, atau berakhlak kepada manusia, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Terlihat pada gambar, guru sudah menggunakan media pembelajaran berbasis IT dan membimbing siswa. Guru tetap di dalam kelas mempersiapkan berbagai perangkat ajar walaupun murid tidak berada di dalam kelas. Pendapat Ibu tentang program baru kita, yaitu program sistem moving class yang baru kita laksanakan baru lebih kurang 3 bulan ini. Bagaimana menurut pendapat? Oke Bu, menurut observasi yang saya lakukan, siswa pertama memang kebingungan dalam moving class. Maka setiap guru harus membuat namanya kesepakatan kelas. Jadi kami di sini ruang matematika sudah membuat kesepakatan kelas kepada sama peserta didik. Jadi itu yang harus kita terapkan terlebih dahulu. Karena pertukaran jam itu ruang yang berpindah, nanti kan ada anak yang terlambat Bu, kadang-kadang tidak tepat waktu. Dan ada kesepakatan kelas, insya Allah dalam 3 bulan ini sudah berjalan dengan baik. Kemudian saya bermanfaat banget tentang moving class ini, media pembelajarannya. Jadi tidak ada dibawa-bawa kemana-mana, sudah lengkap di sini. Ada media bangun ruang, sudah ada di sini. Ini ruang bagian tempat membacanya. Sudah ada hasil-hasil karya. Kemudian di sini sudah saya tempelkan portofolio kegiatan di lokal ini melalui kode artnya Bu. Apel gurunya yang menunggu di dalam kelas, kita yang berpindah. Jadi guru sudah berada di dalam kelas, siswa yang berpindah. Jadi tentu kelasnya kelas mata pelajaran ya. Iya. Ya seperti itu ya. Kemudian lagi apa yang membedakan kelas biasa atau yang sebelumnya dengan kelas sekarang? Sebelumnya kelas yang kotor, tidak tertata rapi, sekarang menjadi tertata rapi, bersih dan nyaman. Yang dulunya media pembelajarannya sedikit kurang lengkap, sekarang menjadi lengkap sesuai novelnya. Dulu gurunya yang kadang terlambat, sekarang menunggu di dalam kelas. Dengan adanya moving class ini, saya dan teman-teman termotivasi untuk belajar lebih baik lagi. Berdasarkan tabel dari angket yang dijawab 73 siswa memperoleh rata-rata nilai 3. Ini menunjukkan bahwa siswa lebih 75% selalu merasakan senang dalam pembelajaran moving class. Dan tentang pelaksanaan tugas guru, lebih 80% guru sudah melaksanakan tugasnya dengan baik. Bapak Ibu guru yang hebat, apakah Bapak Ibu mempunyai masalah seperti yang ada di sekolah saya ini? Moving class salah satu solusinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.